Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sudirman Santoso dengan NIM 22N50060. Di sini saya akan mereview materi ketiga yang dikirimkan, yaitu materi kriptografi. Nah, di sini mungkin langsung saja kita ke pembahasannya. Slide pertama, yaitu ada pengantar kriptografi. Nah, di sini ada message atau pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain plain text atau text clear text. Kedua, berupa bentuk atau rupa pesan. Pertama itu ada teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Kemudian ada pesan ada yang dikirim lewat pos, kurir, saluran telekomunikasi, dan lain-lain. Yang kedua itu ada disimpan di dalam media penyimpanan storage yang berupa disk, kaset, dan lain-lain. Oke, langsung next. Ada terminologi pengirim atau sender pihak yang mengirim, atau penerima receiver pihak yang menerima pesan. Pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat membaca, memanipulasi pesan. Yang kedua itu contoh pengirim Alice atau penerima BOB. Nah, ini contohnya seperti ini. Di sini ada yang di gambar itu ada nama Alice, F, dan Bob. Di situ F itu ingin mendengar pesan mereka karena pesannya lewat online, maka dia karena pesannya lewat telekomunikasi maka itu F tidak bisa dengar. Jadi sini yang menjalin komunikasi itu adalah Alice dan Bob. Nah, itu seperti sender text sama receiver. Nah, next lagi. Di sini chip text atau chipper text, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Atau tujuan ini agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang berhak. Namanya kriptogram atau kriptogram. Nah, chipper text harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Seperti contohnya, plain text culik anak itu jam 11 siang. Pas diubah jadi chipper text, dia seperti ini, yang simbol-simbol huruf ini ya. Itu dia kalau untuk penggunaan chipper text sendiri, dia merubah sebuah kalimat awalnya itu yang jelas diubah untuk kayak bisa diketahui orang lain begitu, dan hanya diketahui sama pengirim sampai penerima saja. Oke, next. Nah, sini lagi ada plain text sama plain text lagi nih. Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang berangkat menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka. Nah, setelah plain text saya diubah menjadi chipper text, maka kasih lihat seperti ini. Setrap auto F itu. Oke, ini dah chipper text yang dimaksud itu. Oke, next lagi. Nah, sini ada terminologi. Nah, di situ terlihat gambar ada plain text, encrypt, chipper textnya sama decrypt sama plain text. Ini public key sama private key. Nah, sini jelaskan bahwa enkripsi proses menjadikan plain text menjadi chipper text, nama lain enchippering. Yang kedua, decryption proses mengembalikan chipper text menjadi plain text semua, namanya dechiffering. Nah, di sini gambarnya itu bahwasanya plain text pertama itu akan dienkripsi dulu, baru diubah menjadi chipper text. Setelah itu, ketika si penerima ingin melihat itu, mereka harus buat decrypt dulu. Nah, baru bisa dilihat. Oke, next lagi. Sini ada otomatis matematis. Yang pertama C, ciphertext. Misalkan C ciphertext, P plain text, fungsi ekskripsi E memetakan P ke C, atau E dalam kurung P sama dengan C. Fungsi dekripsi D memetakan C ke P, atau D dalam kurung C sama dengan P. Fungsi enkripsi dan dekripsi harus memiliki sifat D dalam kurung E dalam kurung P tutup kurung sama dengan P. Next. Kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kupto, hidden atau secret, dan yaupon weird atau writing, artinya secret writing. Definisi lama, kriptografi adalah ilmu seni yang menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Yang kedua itu definisi baru, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau message. Itu pendapat Cesier 1996. Art and science to keep message secure. Kemudian itu ada algoritma kriptografi atau cipher. Aturan untuk ciphering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk integrasi dan deskripsi lama. Next lagi. Di sini ada encoding dan decoding. Encoding transformasi dari plain text menjadi kode, decoding transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Di sini ada buku kode. Dokumen digunakan untuk mengetik suatu kode. Buku kode terdiri dari tabel lookup, tabel untuk encoding dan decoding kode breaker. Orang yang memecahkan kode untuk menemukan plain text. Ini judul bukunya, contoh bukunya. Lagi.
terminologi kunci. Oke, kunci parameter yang digunakan untuk transformasi encipering dan deciphering. Kedua, jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritma, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma Restirage. Algoritma Restirage tidak cocok lagi saat ini, karena kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci bersifat rahasia atau secret. Sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia atau publik. Ini untuk rumus saja kita. Dari kirim senjata perang P dienkripsi lagi, diubah jadi teks, baru dienkripsi lagi, baru kirim ke senjata perang teksnya. Ini untuk enkripsi dienkripsi dengan kunci ini. Enkripsi EK dalam kurung P sama dengan C, harus dipilih DK dalam kurung EK P sama dengan P deskripsi. Nah, seterusnya next lagi. Kriptologi, studi mengenai kriptografi, kriptanalisis. Di sini sudah ada topologinya. Untuk flowchartnya dari kriptografi sampai ke kriptanalisis. Yang pertama kriptografi dan kriptanalisis, kedua sama-sama mengajukan hiperteks menjadi plainteks. Perubahan kriptografi dan kriptanalis, kriptografi bekerja sama dengan lintas pengirim atau penerima pesan. Kriptanalis bekerja tanpa lintas pengirim atau penerima pesan. Oke, next lagi. Hasil sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Ternyata bangsa Mesir 4000 tahun lalu menggunakan hieroglif yang tidak berstandar untuk menulis pesan. Next lagi. Nah, sini sejarah kriptografi. Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Enigma cipar berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Nah, kemudian keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Untuk Enigma tersebut ini gambarnya, contoh gambarnya. Lagi, kriptografi kunci simetris. Simetrik key atau kriptografi kunci enkripsi sama dengan kunci dekripsi. Alhamdulillah. Istilah lainnya kunci simetri atau kunci privat, kunci rahasia. Algoritma kriptografi disebut algoritma simetris. Kedua, istilah lain algoritma konvensional. Ini seperti tadi contohnya lagi. Contoh algoritma simetris DES, Data Encryption Standard, Rijndael, Blowfish, IDEA, Gauss, Servant, RC2, RC4, RC5 dan lain sebagainya. Naik lagi. Kriptografi kunci asimetris. Di sini kunci asimetris key kriptografi sama dengan kunci deskripsi tidak sama dengan kunci deskripsi. Namanya kriptografi kunci publik karena kunci deskripsi bersifat publik atau key, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia atau secret atau private key. Next. Di sini ada simetris versus asimetris. Di sini bisa dilihat sendiri di tabelnya ini seperti ini dia. Oke, next lagi. Asimetri key algorithm. Seperti ini dia. Mau secret apple pie recipe diubah ke simetris key. Ini langsung dibuka lagi. Untuk dibuka lagi sini bisa seperti ini. Deskripsi. Simetri key algorithm. Sini ada stream and zipper, case and zipper, figure zipper, block zipper, data encryption standard atau DS, triple data encryption standard atau 3DS. Oke, next lagi. Jasa zipper. Dalam kriptografi, sandi Caesar atau sandi Gesser, kode Caesar atau Gesser adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi, di mana setiap huruf pada teks terang atau plain text digantikan oleh huruf yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Algoritma zipper substitusi yang menggunakan konsep penjelasan huruf dengan modul 26 secara matematis dapat dirumuskan sebagai C sama dengan M dalam kurung M sama dengan M dalam kurung M plus K sama dengan mod 26 atau M atau message atau K untuk M sebagai message dan K sebagai K. Next lagi. Seperti ini lagi untuk rumus itu bisa dilihat. A dia kalau prioritasnya A itu sebagai D, B sebagai E dan seterusnya. Next lagi. Wigner-Zipper adalah satu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovanni Battista Belasco. Beliau menuliskan metodenya untuk tersebut pada buku yang berjudul L'Algebra Deusik Giovanni Battista Belasco pada tahun 1993. Nama Figueres sendiri diambil dari orang yang bernama Blaise de Figueres. Nama Figueres diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat dan lebih untuk algoritma ini di metode AutoKey Zipper, meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Giovanni Battista Belasco.
Teknik ini menggunakan tabel Bujo Sangkar yang berisi kombinasi dari plaintext pada kolom serta pada baris, kombinasi keduanya untuk menghasilkan chiplet pada baris dan kolom. Oke, next slide. Ini yang tabelnya. Bisa dilihat sendiri. Next lagi. Hasil cara kerja Wigner Chipper. Langkah awal tulisan plaintext yang ingin dieksekusi maka menghilangkan spasi antara kata. Jadi untuk mempersulit orang menebak plaintext tersebut, contoh plaintext belajar rekayasa internet, dia menghilangkan spasi belajar rekayasa internet. Pilih kunci atau key yang akan disepakati oleh peserta atau pengen contoh tekom. Susunlah plaintext yang akan sebagai berikut. Belajar rekayasa internet. Di sini key-nya tekom. Nah gitu. Terus lagi. Berikut lagi dia sebagai menggunakan tabel Wigner maka kita akan mendapat hasil cipta sebagai berikut. Ini dia seperti tekom cipta UI, FK, X dan seterusnya. Maka saya belajar rekayasanya. Hasilnya itu belajar rekayasa internet, kayaknya Telkom, cipta seperti berikut. Next lagi. Contoh aplikasi simulasi regresi menggunakan Visual Basic. Ini itu contoh seperti ini. Ini gambar formnya dan ini gambar program sendiri. Ini kira-kira. Oke, next lagi. Data Encryption Standard atau DES dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Cipher yang dibuat oleh Horst Wessel, kemudian disetujui oleh National Bureau of Standards atau NBS setelah penilaian kekuatan oleh National Security Agency atau NSA Amerika Serikat. Kemudian DES termasuk dalam kriptografi kunci simetris dan teknologi Cipher block. Kemudian DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Kemudian panjang kunci eksternal sama dengan 64 bit sesuai ukuran blok. Tetapi hanya 56 bit yang dipakai, 8 bit paritas tidak digunakan. Oke, next lagi. Setiap blok atau plaintext atau ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran memiliki kunci internal berbeda. Kemudian kunci internal 66 bit dibagikan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami pemutusan awal atau IP 16 putaran chippering dan inversi permutasi awal atau IP sama dengan 1. Lihat gambar contohnya. Kalau data dari playstack ke EP dari 16 kali. Kunci chippering diubah jadi 16 kali sama dengan EP-1 sama ciphertext. Seperti itu flowcardnya. Next lagi. Di sini lagi ada salah satu flowcard juga. Bisa dilihat seperti gambar. Next lagi. Pembagitan kunci internal. Kunci internal sama dengan kunci setiap putaran. Ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal. K1, K2, bla 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 dan sampai seterusnya ke 16. Dibagikan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Sini gambarnya diperlihatkan proses pembagian kunci internal. Di sini gambarnya bisa dilihat untuk membagikan kunci K16. Kunci internal. Seperti ini dia untuk flowchart sendiri. Oke, next lagi. Implementasi DES. DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik, chip ini dapat dienkripsi 16,8 juta blok atau 1 gigabit per detik. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan enkripsi 32.000 blok per detik. Itu pada komputer mainframe IBM 3090. Oke, next lagi. Keamanan DES. Sini keamanan DES ditentukan oleh kunci. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit tetapi dipakai 56 bit. Pada rancangan awal panjang kunci DES IBM ada 128 bit tetapi atas permintaan NSA panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Kemudian tetapi dengan panjang kunci 56 bit terdapat 256 atau 7000 sekian kemungkinan kunci. Jika serangan executive cases dengan menggunakan processor paralel, maka dalam 1 detik dikerjakan oleh 1 juta serangan. Jadi seluruhnya perlukan 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Yang berikutnya, tahun 1998, Electronic Pointer Foundation atau EVA merancang dan membuat perangkat keras khusus untuk menemukan kunci DES secara ekshaustif. Search key dan biaya $250.000 yang diharapkan untuk menemukan kunci selama 5 hari. Tahun 1999, kombinasi perangkat keras EVA dengan kolaborasi internet yang melibatkan lebih dari 1000 komputer dapat menemukan kunci DES kurang dari 1 hari. Wow, magic.
Triple Data Encryption Standard atau 3DS. Triple Data Encryption Standard merupakan salah satu algoritma simetris pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara menyandingkan data. Proses yang dilakukan dalam penyandingan datanya yaitu proses enkripsi dan proses decryption. Algoritma 3DS merupakan satu algoritma pengembangan dan algoritma DS data encryption standar. Perbedaan DS dan 3DS terletak pada panjang kunci yang digunakan. Pada DS menggunakan kunci panjangnya 56 bit, sedangkan pada 3DS menggunakan 3 kunci yang panjangnya 168 bit. Masing-masing kepanjangan 56 bit. Pada 3DS, ketiga kunci yang digunakan bersifat saling bebas, K1, K2, dan K3, atau hanya 2 buah kunci yang saling bebas, dan satu kunci lain sama kunci pertama, K1, K2, dan K3 sama dengan K1. Karena tingkat kerahasiaan algoritma 3DS terletak pada panjang kunci yang digunakan, maka pengguna algoritma 3DS dianggap lebih aman dibandingkan kunci algoritma DS. Kita lihat lagi, sini seperti ini, ada symmetric key triple encryption, seperti ini list, satu kali enkripsi, dekripsi kedua, ketiga enkripsi lewat ciphertext. Seperti itu juga sebaliknya. Oke, next lagi. Ini contoh yang lagi, plaintext, plaintext, DS, cipher, dan seterusnya. Next. Sini tabelnya bisa dilihat seperti ini. Faktor AS, 3DS, dan DS, ini perbandingannya. Next lagi. Asymmetric key algoritmnya seperti ini dia. Terlihat enkripsi ke decryption dari plaintext. Next lagi. Pendahuluan lagi nih. Sampai akhir tahun 1970 hanya ada kriptografi kunci simetris. Satu masalah besar dalam sistem kriptografi bagaimana mengirim kunci rahasia kepada penerima. Mengirim kunci rahasia pada saluran publik atau telepon sangat tidak aman. Oleh karena itu, kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Oke, naik lagi. Sini, ide kriptografi kunci asimetris. Asimetris kriptografi muncul pada tahun 1976. Makalah pertama musikal kriptografi kunci publik itu Antti Herman atau ilmuwan dari Stanford University IE. Judul makalahnya New Direction in Cryptography. Namun pada saat itu belum ditemukan algoritma kriptografi kunci asimetris yang sesungguhnya. Ini gambar orangnya, Wilfred Diffie dan Martin Hellman. Next, proses asimetri algoritma. Kriptografi kunci asimetris disebut kriptografi anti kunci publik. Pada kriptografi kunci publik, masing-masing pengirim dan penerima mempunyai sepasang kunci publik untuk mengirim pesan, kunci privat untuk mengirim pesan. Seperti ini contohnya. Oke, next lagi. 40. Kunci algoritma. Kunci enkripsi dapat dikirim melalui saluran tidak aman, secure channel. Saluran yang tidak perlu aman ini mungkin akan sama dengan saluran yang digunakan untuk menciptakan ciphertext. Dua kunci publik tidak diperlukan, pengen kunci rahasia jumlah kunci yang dapat ditekankan. Lagi ini contohnya. Kita gas kunci publik berdasarkan pada fakta komutasi. Untuk enkripsi atau deskripsi pesan mudah dilakukan. Dua, secara komutasi hampir tidak mungkin invisible menentukan kunci privat D bila dikatakan kunci publik E. Pembangkitan kipasan kunci dapat kita kunci publik berdasarkan pada persoalan integer klasik sebagai berikut. Yang pertama, pemfaktoran, seperti bisa dilihat. Next. Yang kedua, logaritma diskrit. Seperti ini bisa dilihat contoh jika ini. Contohnya seperti ini bisa dilihat sendiri. Next, kriptografi kunci simetris dan kriptografi kunci publik. Yang pertama itu kelebihan kriptografi kunci simetris. Proses enkripsi dan deskripsi membutuhkan waktu yang singkat. Ukuran kunci simetris relatif pendek. Autentikasi pengirim pesan langsung diketahui oleh ciphertext yang diterima karena kunci hanya diketahui oleh pengirim dapat dimasukkan saja. Kelemahannya, kunci simetris harus melalui saluran yang aman. Kedua, entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Yang kedua, kunci harus sering diubah mungkin pada setiap sesi komunikasi. Next. Hasil dari kelebihan kriptografi kunci publik, hanya kunci privat perlu dijaga kerahasiaannya setiap entitas pada komunikasi. Tidak kebutuhan mengirim kunci privat sebagaimana pada sistem simetri. Kedua, pasangan kunci publik dan kunci privat tidak perlu diubah bahkan dalam periode waktu yang panjang. Ketiga, dapat digunakan untuk mengamankan pengirim kunci simetris. Keempat, beberapa algoritma kunci publik yang dapat digunakan untuk memberi tanda tangan digital pada pesan. Yang kedua, berikut ada kelemahan kriptografi kunci publik. Enkripsi dan data umumnya lebih lambat pada sistem simetri karena enkripsi dan deskripsi menggunakan bilangan yang besar dan melibatkan operasi perpangkatan yang besar juga. Yang kedua, ukuran ciphertext lebih besar daripada plaintext. Yang ketiga, ukuran kunci relatif lebih besar daripada ukuran kunci simetris. Yang keempat, kunci publik diketahui secara luas dan digunakan setiap orang, maka ciphertext tidak memberikan informasi mengenai autentikasi pengirim. Yang kelima, tidak ada algoritma kunci publik terbukti aman.
Yang keenam, kebanyakan algoritma berdasarkan keamanan langsung memecahkan persoalan-persoalan aritmetik. Faktor algoritma sebagai yang menjadi dasar pembangkitan kunci. Aplikasi kunci publik. Kata algoritma RSA Rabin Gamal atau di kita Singapura tujuan membuktikan untuk pada pengirim. Algoritma RSA Gamal RSA Gauss pertukaran kunci atau KSM tujuan menentukan kunci simetris. Algoritma Diffie-Hellman. Roy Shamir Adelman RSA. Dari sekian banyak algoritma kriptografi yang pernah dibuat, algoritma yang paling populer adalah algoritma RSA. Algoritma RSA dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT pada tahun 1976, yaitu Ron, Adi, dan Leonard Adelman. Kemudian algoritma RSA berdasarkan proses engagement yang deskripsi pada konsep bilangan prima dan aritmatika modulo. Kunci deskripsi maupun kunci deskripsi keduanya harus berupa bulat. Kemudian kunci deskripsi tidak dirasakan dan diketahui umum sehingga diamankan juga kunci publik. Dalam kunci yang untuk deskripsi bersifat rahasia, kunci deskripsi dibagikan dari beberapa buah bilangan prima bersama-sama dengan kunci deskripsi. Kemudian untuk menyembuhkan kunci deskripsi, satu bilangan non-prima harus difaktorkan menjadi faktor primanya. Dalam kenyataannya, memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor prima bukanlah pekerjaan yang mudah. Belum ada algoritma yang secara efisien dan dapat melakukan pemfaktoran tersebut. Semakin besar bilangan non-primanya, maka semakin sulit untuk pemfaktoran semakin sulit. Pemfaktoran semakin kuat pula algoritma RSA. Nah, seperti ini contoh key relation, expressionnya. Nah, mungkin untuk penjelasan dari materi ini saya cukupkan sampai sini. Saya ucapkan maaf jika banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.